Di video kali ini kita akan membahas beberapa kegunaan ChatGPT yang bisa membantu dalam pembuatan proses UI UX design. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuku Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Saya yakin kebanyakan dari teman-teman sudah tahu apa itu ChatGPT. Tapi tahu nggak, ternyata kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk membantu pekerjaan kita sebagai UI UX designer. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ChatGPT, saya akan jelaskan secara singkat. ChatGPT adalah salah satu software keluaran OpenAI. OpenAI atau OpenAI ini sendiri adalah sebuah proyek yang dimulai oleh Elon Musk pada tahun 2015 dan berfokus pada riset tentang kecerdasan buatan dan bagaimana mengimplementasikannya untuk produk maupun software yang bisa membantu kegiatan manusia. Kalau untuk ChatGPT ini sendiri, bentuknya itu mirip seperti Google Assistant. Jadi kayak kita chatting dengan bot seperti itu. Tapi menariknya, kita bisa menanyakan hal yang sangat spesifik dan bisa mendapatkan jawaban khusus untuk pertanyaan itu. Mungkin langsung saja kita coba biar teman-teman ada gambaran. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Nanti linknya ini akan saya cantumkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa ikut mencobanya juga. Caranya gampang, kita langsung saja masukkan pertanyaan atau apapun, komen atau prompt, masukkan di sini dan kita pencet enter. Ini sudah saya coba siapkan. Mungkin kita akan tanya apa itu design thinking dalam UI UX design. Ini sudah saya siapkan. Oh ya, ini di sini saya pakai bahasa Inggris karena setelah saya coba dengan bahasa Inggris ini jawabannya itu lebih bagus ya menurut saya dan lebih detail daripada kita menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin karena source di web yang berbahasa Inggris itu juga lebih banyak, jadi jawabannya juga lebih bagus. Oke, yang pertama kita akan coba what is design thinking in UI UX design and what are the steps. Kita akan enter. Oh sorry, dia error, mungkin harus di refresh dulu. Oke, kita coba lagi. Enter. Dia akan menjelaskan apa itu design thinking. Seperti ini, seperti robot yang benar-benar mengetik ya untuk animasinya ini. Setelah penjelasan, dia juga menjelaskan step-stepnya apa saja, karena tadi saya menanyakan juga stepnya seperti ini. Dan bisa kita bilang ini sudah lumayan bagus jawabannya, tapi ya masih terlalu singkat. Kalau kalian pengen lebih banyak lagi jawabannya, bisa kalian tanyakan lagi atau kalian rubah komennya di sini. Jadi itu adalah gambaran awal tentang ChatGPT. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih spesifik, yaitu bagaimana cara kita desainer memanfaatkan ChatGPT ini untuk membantu kita dalam bekerja. Ada beberapa caranya. Yang pertama, yaitu membantu dalam copywriting. Copywriting di sini maksudnya adalah konten teks yang akan kita masukkan ke dalam mobile app maupun website. Ini adalah kegunaan yang paling jelas yang bisa kita manfaatkan dari ChatGPT, yaitu membantu kita untuk menuliskan copywriting pada desain kita. Saya akan tunjukkan beberapa contoh konkret, contoh nyata yang sudah pernah saya coba untuk project saya sendiri. Oke, yang pertama adalah mengenerate headline atau judul pada sebuah hero website atau banner atau section yang paling atas di website itu ya. Jadi kemarin saya dikasih brief, jadi bos saya itu menjelaskan sebuah company-nya itu seperti ini. Sebentar, saya siapkan. Company-nya itu ini, organization who does world class medical research bla bla bla. Terus saya diminta untuk bikin headline-nya yang menarik. Jadi saya minta bantuan ChatGPT untuk mengenerate headline-nya. Tinggal saya masukkan saja perintah ini. Oke. Generate 10 headline ideas for tadi organization who does class medical research bla bla bla. Oke, jadi di sini perintahnya adalah tolong generate 10 ide headline atau judul untuk organisasi ini. Kita enter saja, dia akan mengeluarkan 10 ide judul untuk company ini. Nah, seperti ini.
Ya kalau orang biasa atau saya sendiri juga kalau disuruh bikin headline dengan deskripsi yang singkat seperti ini, saya gak bisa sih. Tapi di sini ChatGPT bisa bikin headline yang cukup cukup eye catching, cukup wah menurut saya. Seperti ini. Ini juga bisa kalian edit sendiri. Mungkin saya kasih komen lagi ya. Please make them shorter. Nah, karena tadi menurut saya kepanjangan, saya minta 10 list ini dibuat lebih pendek biar bisa muat di headline paling atas sebuah website. Nah, ini keren sih. Jadi kita nggak perlu susah-susah mikir lagi teks yang akan kita pakai di hero website. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita bisa menggunakan ChatGPT ini untuk membuat deskripsi teks. Jadi kita nggak perlu lagi pakai lorem ipsum. Jadi goodbye untuk lorem ipsum. Teman-teman yang sampai sekarang masih pakai lorem ipsum, silahkan ditinggalkan dan silahkan menggunakan ChatGPT ini untuk membantu kalian. Nah, jadi kasusnya kemarin saya sedang mengerjakan sebuah project yang masih project ini, tapi ada satu topik yang saya bahkan gak ngerti artinya, commercialization in research industry. Jadi saya kan gak ngerti artinya ini, jadi saya minta ChatGPT untuk bikin paragraf tentang ini. Jadi saya tambahkan what is and the example seperti ini. Kita enter saja. Nah, dia akan langsung menjelaskan apa itu arti commercialization dan juga beserta contohnya. Ini bisa langsung kita copy, atau lebih amannya lagi ya kalian recheck di Google apakah ini sudah benar. Kalau sudah benar, kalian copy dan letakkan di desain kalian seperti itu. Contoh kegunaan copywriting yang ketiga adalah merangkum paragraf dan membuat judul. Kalau judul tadi kan yang pertama itu judul headline paling atas, tapi ini judul setiap paragraf dari setiap section, jadi lebih kecil judulnya. Jadi kemarin saya ada project yang tadi untuk meredesain sebuah website yang teksnya sangat banyak. Nah, untuk mempermudah user untuk membaca teks tersebut, saya harus membagi teks ini ke beberapa paragraf. Dan setiap paragraf harus ada judulnya agar user bisa membaca sekilas dengan cepat. Kalau saya membaca semua teks dan membuat judul untuk setiap paragraf secara manual, akan makan banyak waktu. Tapi dengan ChatGPT ini hanya butuh beberapa detik saja. Langsung saja kita ke contohnya. Websitenya ini yang masih saya redesign, ini masih dalam proses. Jadi saya pengen paragraf ini tuh ada judulnya sendiri. Jadi ini adalah judul untuk section ini, tapi setiap paragraf ini akan saya buat judul. Jadi ini akan saya masukkan saja. Saya copy. Lalu saya copy. Akan saya kasih titik 2 seperti ini. Lalu untuk perintahnya akan saya masukkan seperti ini. Write a 4 words title for this paragraph. Jadi tolong tuliskan judul yang berisi 4 kata untuk paragraf ini, seperti itu. Langsung kita enter saja. Oke, sudah selesai. Jadi kita nggak perlu baca manual, kita tinggal enter dan keluar seperti ini. Ya, kalau mau membuktikan ini benar atau enggak silakan dibaca ya. Oke, kita lanjut ke contoh kegunaan copywriting selanjutnya. Contoh copywriting selanjutnya adalah untuk membantu membuat microcopy dalam desain. Contohnya microcopy adalah teks dalam button. Kadang kan kita bingung, teks apa yang seharusnya kita tulis dalam sebuah button. Nah, kita bisa tanya ke ChatGPT. Contohnya seperti ini. Di sini sudah saya siapkan komennya atau promptnya. Tulis beberapa teks alternatif untuk download button dalam sebuah website e-commerce. Oke. Mungkin biar spesifik, kita
tulis 10 ya, 10 copy alternatives. Oke. Start your download. Oke. Ya. Ya memang ini adalah contoh-contoh microcopy yang sering kita temui di website e-commerce. Bisa kalian sesuaikan tergantung e-commerce kalian itu apa. Jadi untuk prompt-nya bisa lebih spesifik biar hasilnya juga akan lebih bagus dan spesifik juga. Dan masih banyak lagi contoh copywriting yang bisa kalian coba. Silakan kalian explore sendiri untuk copywriting ini. Yang jelas masih banyak. Ini cuma saya bahas 4-nya tadi kalau nggak salah. Oke. Jadi kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu adalah searching. Sebenarnya searching ini bisa juga kita lakukan di Google seperti biasa, tapi di sini kita akan langsung mendapat jawaban tanpa membuka link apapun. Kalau di Google kan kita harus klik websitenya baru kita baca. Tapi kalau di sini langsung keluar teksnya, listnya itu apa saja. Jadi contohnya kita mau nanya website. Kadang kan teman-teman, saya juga sering dapat DM, Mas kalau mau lihat inspirasi desain website itu di mana saja. Nah, kalian bisa tanyakan ini di ChatGPT. Bentar. What websites that provides web design inspiration? Oke. Kan saya enter. Dan ini adalah jawabannya. Pertama ada Dribbble, ya kan, yang sering kita gunakan. Ada Behance, lalu ada Awards, saya juga sering pakai ini Awards. Site Inspire, ini untuk minimalis website. Web Design Inspiration, CSS Design Awards, dan lain-lain. Ya, cukup akurat sesuai yang kita gunakan ya. Kita stop saja. Lalu contoh yang kedua, misalkan teman-teman kadang juga ada yang nanya, Mas, kalau kita bikin desain UI bisa dijual nggak sih, dan jualnya itu di mana saja? Kalian juga bisa tanyakan ini langsung ke ChatGPT. What websites marketplace for UI design? Kalian enter. Dan jawabannya adalah ada Envato Elements ya. Saya juga langganan ini Envato. Ada Creative Market, UI 8 juga saya juga sudah pernah langganan tapi sekarang sudah habis. ThemeForest, Graphic River, dan lain-lain. Seperti itu. UI Deck malah baru tahu aku. UI Deck, UI Space, banyak nih. Coba cari UI Deck. Baru tahu malah. Bagus. Oke. Jadi seperti itu ya. Bisa kalian tanya-tanya hal yang lain yang lebih spesifik. Kalau kalian punya pertanyaan ke teman yang kalian mau tanyakan ke teman desainer atau ke orang lain, bisa kalian tanyakan dulu ke ChatGPT, siapa tahu bisa mendapatkan jawaban yang kalian inginkan. Oke. Kita lanjut ke kegunaan yang ketiga untuk UI UX designer adalah brainstorming. Kita sebagai UI UX designer kan biasanya pengen eksplorasi bikin desain app versi kita sendiri, tapi yang susah pada proses eksplorasi ini adalah proses mencari idenya. Nah, kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk brainstorming ide app tersebut. Oke, contohnya di sini sudah saya siapkan prompt-nya. Mungkin kalau kadang kan pengen tadi eksplorasi, pengen bikin aplikasi desain app yang membantu untuk safe environment. Jadi untuk lingkungan sekitar biar mengurangi sampah atau yang lain-lain. Jadi di sini prompt-nya brainstorm ideas for app to save environment. Saya enter. Jadi ini langsung keluar ide-ide aplikasi yang bisa kalian coba, kalian desain. Bahkan teman-teman yang pengen mungkin mencoba startup, mungkin bisa brainstorming kecil-kecilan di ChatGPT ini. Oke, yang pertama kita baca Eco Tracker. Ini adalah aplikasi untuk membantu user nge-track carbon footprint mereka untuk bikin goals yang sustainable dan menerima suggestion untuk mengurangi sampah mereka. Dan masih banyak lagi. Ini banyak banget. Saya stop dulu. Oke. Jadi ada keluar banyak sekali ide app yang bisa kalian coba dari sini. Kita coba lagi.
Misalkan kalian pengen bikin app yang pengen bisa membantu petani lokal. Jadi ini adalah promptnya. Brainstorm ideas for app that helps local farmer economy. Kita enter. Yang pertama ada Farm Fresh. Jadi adalah aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan petani lokal dan langsung bisa jual beli di sana, kayak marketplace tapi khusus petani lokal gitu. Sebenarnya kalau sekarang sudah ada sih ya, dan masih banyak lagi bisa kalian cek sendiri di sini, atau kalian bisa coba-coba. Kalian pengen eksplorasi apa, langsung saja kalian brainstorm ide kalian ke ChatGPT ini, pasti akan dapat ide-ide baru lagi. Yang gilanya lagi, brainstorming ini juga bisa ke arah yang lebih kompleks, misalkan untuk memecahkan masalah yang ditulis klien pada brief. Contohnya kayak gini. Sudah saya siapkan. Oke. Jadi misalkan ada klien yang mengutarakan masalahnya itu kayak gini. My company gets many calls every day to ask about our products and how can I reduce the calls so people can find the information on our website. Jadi kliennya ini punya website e-commerce dan pelanggannya itu banyak sekali nelpon untuk menanyakan produk ini. Jadi bagaimana cara untuk mengurangi nelpon ini, karena biar mengurangi biaya CS-nya mungkin, dan mengurangi biar gak ribet jawabi orang satu-satu kayak gitu. Jadi gimana caranya? Kalau klien tanya gitu, kita mau jawab apa, dan kita mau ngasih solusi apa. Nah, kita bisa tanyakan solusinya di ChatGPT. Jadi promptnya adalah give me 5 ideas atau berapa ideas tergantung kalian to solve this case. Seperti itu. Kita coba enter. Oke, yang pertama benar ini buat FAQ, frequently asked question, pada website kita. Jadi ini adalah kumpulan pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Jadi pelanggan bisa langsung baca di sana, siapa tahu mereka sudah menemukan jawaban dari pertanyaan mereka. Lalu ada chatbot atau live chat juga bisa seperti ini dan lain-lain. Dan ini memang ya lumayan akurat sih menurut saya ya kalau dari jawabannya, dan benar bisa mengurangi panggilan dari pelanggan ke pemilik usaha. Jadi itu tadi adalah beberapa kegunaan ChatGPT untuk kita UI UX designer. Mungkin teman-teman punya ide lain gimana cara menggunakan ChatGPT ini, silakan komen. Oh ya, mau saya disclaimer sebelum teman-teman mencoba ChatGPT ini. Ini adalah software AI yang masih terus berkembang. Jadi jawaban dari ChatGPT ini tidak selalu 100% benar. Jadi selalu cek dan recheck jawaban yang kalian dapatkan di sini dengan resource yang lain. Semoga ChatGPT ini bisa makin mempermudah pekerjaan kita di masa depan. Itu dulu video kali ini. Buat teman-teman yang pengen nonton video UI UX design yang lain, silahkan cek playlist di atas ini. Follow juga Instagram Kukualdi karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Koko Aldianto, pamit.